Shalom semuanya, senang kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase. Dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, saudara ya. Dan sekedar informasi bahwa tadarusan Alkitab kita di malam hari ini adalah tadarusan Alkitab terakhir di tahun 2022. Karena di minggu depan, sepanjang 2 minggu sampai kita menutup tahun 2023 dan masuk menutup tahun 2020 dan masuk tahun 2023, 2 minggu depan, di minggu sebelum Natal dan seminggu sebelum tahun baru, setiap malam yang tadinya ada program Deep Talk with Pase, kita rubah dulu menjadi program 2 sisi, yakni seminggu sebelum Natal kita akan coba sharing tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal, yang menguatkan Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu semua bisa memahami makna Natal yang sejati kata Alkitab. Kemudian seminggu sebelum tahun baru, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada sharing firman Tuhan tentang ayat-ayat yang menguatkan kita, yang mengajak kita untuk bersyukur, dan menguatkan kita untuk bisa dengan positif, ya, dengan iman, masuk di tahun 2023 yang kata orang gelap itu. Ya. Jadi 2 minggu ke depan ada program-program setiap hari, dari Senin sampai Jumat, karena Sabtunya malam Natal, dan Sabtu minggu depannya malam tahun baru. Jadi Senin sampai Jumat setiap malam kita akan ada program 2 sisi, yakni satu nats tapi dikotbahkan oleh 2 orang yang berbeda dengan 2 tema yang tentunya nats itu akan menjadi lebih kaya karena disorot oleh 2 hamba Tuhan dan 2 tema, 2 isi khotbah yang berbeda gitu ya. Dan semoga program yang kami buat ini memberkati semuanya sehingga kita bisa menyiapkan diri menyongsong Natal dan menyongsong tahun yang baru. Dan kita akan mulai dulu tadarusan Alkitab kita di episode yang terakhir di 2022. Nanti kita lanjutkan lagi di 2023 ya. Karena saya berjanji kita sudah selesaikan semua perjanjian baru dan kita perjanjian lama setengahnya aja belum. Jadi mungkin kita akan mengakhiri 2024 nanti ya tadarusan Alkitab kita ya. Karena saya nggak tahu apakah di dalam tahun 2023 kita bisa menyelesaikan sisa-sisa pasal dan sisa-sisa kitab dalam perjanjian lama yang belum kita bahas ya. Saya rasa sampai 2024 karena begitu banyaknya pasal yang kalau ditotal dari kitab-kitab yang belum kita baca dan renungkan ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi percaya semua pasti akan diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada di episode terakhir tadarusan Alkitab kami Deep Talk with Pase di tahun 2022. Dan kami mau menutup episode terakhir ini dari Yeskiel pasal 39. Bicara pada kami hari ini, singkapkan yang masih tersembunyi, berikan kami rema, sehingga kami bisa lebih memahami Tuhan, lebih bisa memahami tentang firman Tuhan, dan membuat hidup kami akhirnya menjadi hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan lagi. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Yeskiel pasal yang ke-39. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya, Yeskiel pasal yang ke-39 ya. Ini perikopnya masih Gog dan Magog sama seperti dengan pasal 38. Kita baca ya, 39 ayat 1. Dan engkau anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, raja agung negeri Mesek dan Tubal, dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali, dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel.
Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu, berserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau, dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dan segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Aku akan rebah di padang sebab aku akan mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan, dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul, tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah kalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Dengan maksud mentahirkan tanah itu. Dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya. Dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu, dengan mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah kalayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Dan kau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Katakanlah kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas, berkumpullah kamu dan datanglah. Berhimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari Basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada hari perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahan kaum Israel, karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan orang lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka, dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukan terhadap aku, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka kembali ke tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah
firman Tuhan Allah. Haleluya. Nah, inilah pasal 39 yang barusan kita baca adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari pasal 38 yang bicara mengenai Gog dan Magog. Di mana Gog dan Magog itu dikatakan, ditegaskan tadi dalam pasal di 39, datang dari utara sekali. Mereka mengepung Israel. Mereka berusaha untuk menghancurkan Israel. Bapak Ibu, biji mata Tuhan, ya. Kalau kita melihat apa yang digambarkan Yeskiel 38-39, memang bisa sedikit ada yang menafsirkan bahwa ini bicara mengenai Israel yang dalam konteks Yeskiel memang pernah dikepung oleh Babilonia. Babilonia meskipun tidak di utara Israel secara lurus, tapi ya memang berada di sebelah utara meskipun lebih ke arah timur ya. Jadi itu apa ya, timur laut, saudara ya. Dari wilayah Israel tuh Babilonia tuh lebih ke arah timur laut. Tapi timur laut kan Bapak Ibu kalau masih ingat pelajaran geografi atau IPA kan berada di antara utara dan timur, disebut timur laut. Jadi di antara utara yang tegak lurus dan timur yang horizontal. Tapi banyak tempat di dalam nubuatan perjanjian lama, utara itu ya bicara mengenai Babilonia, dan Israel pernah dikepung oleh Babilonia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan atau membaca ada hamba Tuhan yang menafsirkan Gog dan Magog ini sebenarnya bukan nubuatan akhir zaman, tapi sesuatu yang pernah terjadi bahkan sebelum perjanjian baru, yakni Israel pernah dikepung oleh Babilonia, Nebukadnezar, dan kemudian mereka akhirnya dibuang ke Babel. Dan kalau kita membaca pasal 39, ada peristiwa mengenai penggambaran Israel itu dibuang, ya. Berada di pengasingan, di pembuangan, ya, di daerah musuh-musuh mereka diaspora. Gitu. Jadi memang kalau membaca pasal 38, 39, ada yang bersifat sudah tergenapi, dan kalau bagi saya ada yang belum tergenapi. Tergantung dari sudut pandang mana Bapak, Ibu, atau Saudara berusaha menafsirkan 38, 39 di Yeskiel ini. Kalau kita menafsirkannya literal, ya, kalau bagi saya belum terjadi apa yang disebut dengan perang Gog dan Magog ini. Karena di pasal 38, di episode yang kemarin, ya, kita sudah membahas bahwa ketika Gog dan Magog menyerang, mengepung Israel, Tuhan akhirnya membela Israel, sampai akhirnya gunung-gunung dan bukit-bukit lenyap di wilayah Israel. Begitu hebatnya Tuhan akhirnya menghancurkan Gog dan Magog yang sedang mengepung Israel itu, sampai digambarkan secara literal bukit-bukit dan gunung-gunung lenyap. Kalau kita baca pasal 39 tadi, alat perang yang dipakai oleh Gog dan Magog dan tentu sekutunya, pasukannya ketika mengepung Israel itu, ketika akhirnya mereka kalah oleh kuasa supranatural dari Tuhan, ya, dengan cara mereka semua mati, itu ya kalau bahasa literalnya itu panah, busur, semua itu dikumpulkan milik Gog dan Magog, dan selama 7 tahun Israel itu tidak perlu lagi mencari bahan bakar karena itu dipakai untuk menjadi bahan bakar, dibakar gitu ya. Jadi orang-orang Israel tidak perlu lagi mengumpulkan kayu bakar dan lain sebagainya, karena perlengkapan perang dari Gog dan Magog yang tertinggal di lembah peperangan itu dikumpulkan, dan selama 7 tahun itu tidak habis-habis untuk memenuhi energi dari Israel. Ya. Dan kita tidak menemukan informasi di dalam Alkitab dan juga di dalam peristiwa di luar Alkitab yang mencatat bahwa dulu Israel pernah diserang atau dikepung oleh Babilonia dan Babilonia kalah dalam pertempuran itu. Kita nggak pernah dengar cerita itu. Jadi memang pasal 38, pasal 39 ini kalau kita membacanya nggak bisa kita baca sepenggal-sepenggal.
Kalau menafsirkannya dari utara sekali itu adalah Babilonia, dan memang Babilonia pernah mengepung Israel, itu memang fakta, ya. Tapi ingat, dalam pasal 38, pasal 39 itu ada cerita yang mengatakan bahwa Gog dan Magog yang dari utara itu dihancurkan oleh Tuhan. Habis semuanya, ya. Kalau kita membaca pasal 39 tadi, perlengkapan perang mereka itu 7 tahun tidak habis-habis menjadi bahan bakar, ya, untuk kebutuhan orang-orang Israel selama 7 tahun. Kemudian selama 7 bulan, ya, dikatakan pasukan Gog dan Magog itu baru bisa dikuburkan. Jadi begitu banyaknya mayat, begitu banyaknya korban jiwa di peperangan itu, sampai-sampai mereka, orang Israel, harus menguburkan mereka dalam kurun waktu 7 bulan. Ya. Nah, peristiwa ini nih, itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Karena meskipun Israel pernah dikepung oleh Babilonia, tapi Babilonia nggak pernah dikalahkan Israel. Ketika akhirnya Ezra, Zerubabel, ya, imam besar Yosua itu pulang kembali ke tanah perjanjian, memulihkan kembali Yerusalem, bait Allah dan lain sebagainya, Yeremia dengan tembok Yerusalemnya, tapi kita tidak pernah mendapatkan informasi di Alkitab mereka kembali ke Israel karena mereka mengalahkan Babilonia. Mereka mengalahkan Nebukadnezar. Tidak. Mereka kembali itu karena dekrit dari Kores, ya, yang mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah airnya, ke Yerusalem, untuk memugar kembali bait Allah, karena Kores itu, Raja Kores dari Persia yang kemudian nanti memerintah atas Babilonia, karena kerajaan Babilonia dikalahkan oleh media Persia. Kemudian muncullah kerajaan Persia dengan Raja Kores, ya, Cyrus dalam bahasa Inggris, raja yang paling terkenal kalau ngomong di Alkitab soal Persia. Raja Cyrus atau Kores ini rupanya penganut politeisme atau percaya banyak Tuhan. Sehingga ketika dia menguasai Babilonia, dan dulu Nebukadnezar dengan kerajaan Babilonianya membuang atau menawan, ya, membawa orang-orang hebat dari semua negeri-negeri yang dikalahkannya untuk dibawa ke Babel, sehingga Babel itu menjadi pusat segalanya. Orang pintar dari kerajaan manapun yang pernah ditaklukkan oleh Babilonia dibawa semuanya ke Babel. Jadi Bapak Ibu tahu dong, ya, cendekiawan, teknokrat, orang-orang yang pintar segala macam itu dari negeri-negeri, dari kerajaan-kerajaan yang sudah dikalahkan oleh Nebukadnezar dan Babilonianya, itu dibawa semuanya ke Babel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu salah satu anak-anak muda yang potensial, yang pintar, pandai, cerdas, yang akhirnya karena Yerusalem, karena Yehuda dikalahkan, dibuang ke Babel. Mereka dipekerjakan untuk Nebukadnezar. Semua kerajaan-kerajaan lain juga begitu, mengalami hal yang sama. Sehingga ketika Persia berkuasa, Kores berkuasa, dia mendapati bahwa wilayah Babilonia yang sekarang dikuasainya itu sudah heterogen, banyak suku, banyak bangsa, banyak orang yang berbeda suku, agama, dan rasnya, ya, itu berbeda. Dan ketika dia dapat kabar bahwa juru minumnya, ya, dalam hal ini Yeremia gitu ya, orang terdekat yang bisa punya akses kepada Kores ini, meminta untuk memulihkan Yerusalem, bait Allah, ya, memulihkan tembok Yeriko, dalam hal ini tembok Yerusalem. Kemudian juga Kores juga mendapatkan informasi bagaimana orang-orang Israel yang percaya kepada Elohim ingin kembali beribadah di Yerusalem. Nah, sebagai penganut politeisme, Kores mengizinkan mereka untuk kembali memulihkan, bahkan dikasih dekrit, dikasih kuasa untuk, ayo kamu minta apa aja untuk memulihkan bait Allahmu, ya, untuk memulihkan kuil dewa-dewamu, ya. Minta aja kayu, minta aja apa saja. Maka rombongan yang kembali ke Yerusalem itu membawa semua orang-orang yang pandai bertukang dan lain sebagainya, alat-alatnya juga, sehingga bait Allah bisa dipugar kembali, saudara. Memang tidak 100%, ya. Baru nanti bait Allah kedua itu benar-benar pulih dan begitu megahnya, bahkan jauh lebih megah daripada yang dibangun Salomo ketika akhirnya Herodes Agung
itu benar-benar merenovasi total Bait Allah di zaman dia memerintah atas Yehuda. Yang saya mau katakan Kores kenapa begitu? Karena ya tadi dia berharap ketika orang Israel kembali menyembah Allahnya di Yerusalem, mereka utang budi kepada Kores dan akhirnya mendoakan Kores. Sehingga Kores yang percaya atau penganut politeisme itu dengan dia tahu informasi bahwa banyak orang mendoakan dia kepada dewa-dewanya agar dia selamat, menjadi raja yang bijaksana, raja yang berkuasa. Dan itu yang membuat Kores akhirnya memang berkuasa luar biasa. Ya, jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Yeskiel ini, nggak pernah dalam sejarahnya Israel atau Yahudi, ya, itu mengalahkan Babilonia, mengalahkan Persia, bahkan mengalahkan Yunani, mengalahkan Romawi, itu nggak pernah. Memberontak berkali-kali pernah, tapi selalu kalah. Jadi ketika ada orang yang menafsirkan Yeskiel 38-39 ini adalah peristiwa yang sudah pernah terjadi lalu, yakni Gog dan Magog itu bicara mengenai Babilonia, tentu secara literal nggak bisa kita ikuti. Karena tadi dalam pasal 38, pasal 39, Gog dan Magog itu dikalahkan, mati semuanya. Mayat pasukan Gog dan Magog 7 bulan baru selesai. Kalau udah waktu 7 bulan, ya udah ditahirkan, terus dibersihkan lagi, ketemu ada tulang-tulang yang belum dikuburkan, maka dikasih tanda. Perhatikan tadi ayat pasal 39, dengan kayu, supaya pada tukang kubur menguburkan mereka di tempat kubur massal pasukan Gog dan Magog yang mati ketika mengepung Israel. Mereka ini mati bukan dikalahkan oleh Israel, tapi mati karena campur tangan Tuhan. Ya saya nggak tahu, saudara ya. Dengan informasi pasal 38 gunung-gunung lenyap, bisa saja, bisa jadi, itu peristiwa supranatural, peristiwa yang di luar jangkauan manusia, di mana mungkin ada sesuatu dari antariksa ya, yang jatuh gitu ya. Entah itu meteor jatuh kah, entah itu apapun ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang berkemah mengepung Israel di zaman akhir zaman nanti ya, itu semuanya mati, kalah dengan campur tangan Tuhan. Ya saya sekarang sih terbuka dengan penafsiran yang tidak literal ya. Karena bagi saya sekarang ini perang perang secara terbuka itu nggak lagi terlalu terjadi gitu. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya perang Rusia dan Ukraina, perang yang paling kekinian hari ini, meskipun kita harus miris melihat perang ya, sedih gitu ya. Saya baru baca koran tadi, kan Presiden Ukraina bilang, saya berharap Rusia di Natal nanti tidak menyerang atau gencatan senjata lah ya, supaya rakyat Ukraina yang mau merayakan Natal bisa merayakan Natal dengan sukacita gitu. Tapi Presiden Putin Rusia dalam hal ini saya baca korannya itu tidak mengiyakan ya. Rusia tetap akan menggempur Ukraina bahkan ketika Natal. Ya. Ini ketika kita lihat perang Ukraina dan Rusia saja, Bapak Ibu, kita hampir-hampir jarang melihat perang terbuka antara pasukan Ukraina berhadapan muka dengan pasukan Rusia. Yang ada pasukan Rusia itu maju ya, menggempur tempat-tempat yang dikuasai oleh tentara Ukraina ya. Itu dengan peperangan yang lewat teknologi. Misalnya lewat pesawat yang menjatuhkan bom, kemudian drone juga yang menjatuhkan bom. Drone ini adalah pasukan pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh remote begitu. Ya, taruhlah remote control dari jarak jauh dan itu diterbangkan di atas wilayah pakai map begitu, saudara. Sekarang kan canggih ya, pakai digitalisasi ya, itu pakai map begitu dari jauh. Ketika drone itu sudah dalam derajat, dalam busur, dalam presisi di atas kota tertentu di wilayah Ukraina, maka drone itu diperintahkan dengan tombol untuk menjatuhkan bom yang dibawanya. Maka andai kata drone itu ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina, nggak ada yang mati. Tapi banyak Pak yang mati. Iya, matinya karena perang seperti itu, bukan perang terbuka seperti Perang Dunia Kedua. Kalau Bapak Ibu suka film perang-perangan, ya, ada film Saving Ryan, ya saudara ya, atau perang-perang yang Hollywood lah, itu kan zaman Perang Dunia Kedua tuh kan ya, antara pasukan sekutu sama Nazi itu bisa perang dengan jarak yang kurang lebih 10 meter ya, paling jauh 100 meter, mereka saling menggempur berhadapan muka dengan muka.
Tapi hari-hari ini yang saya baca, yang saya lihat, ya ada juga memang ya, tapi tidak semuanya. Hampir semua pasukan Ukraina yang mati dan juga pasukan Rusia yang mati itu mati karena rudal atau karena senjata jarak jauh. Ya, bukan ketika berhadapan muka dengan muka. Ada yang mati begitu, tapi nggak banyak. Ya, jadi kalau 2022 di perang modern Rusia dan Ukraina saja, perang terbuka itu tidak lagi begitu masif kita lihat. Ya, lebih pada banyak teknologi, apalagi nanti perang Gog dan Magog, yakni perang akhir zaman yang entah terjadinya kapan, tapi saya yakini bukan hari ini. Ya, jadi bahasa di kitab Yeskiel bahwa tentara Gog dan Magog itu mengepung Israel gitu ya, dengan pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, infanteri, kavaleri, dengan kuda, dengan pedang, dengan busur, itu tentu tidak akan terjadi. Ya. Saya yakin enggak. Jadi ini bahasa yang, ini kan nubuatan, saudara. Yeskiel itu sedang melihat sebuah vision dari Tuhan tentang perang akhir zaman. Ya. Sama ketika Yohanes mendapatkan vision soal akhir zaman, terus Tuhan katakan, apa yang kau lihat tulis. Nah, Yeskiel itu ketika menuliskan apa yang dia lihat, tentu dia menuliskan sesuai dengan apa yang dia tahu di zaman itu. Ya. Dan saya percaya apa yang dia lihat tentang perang Gog dan Magog di masa depan, dan ketika dia menuliskan dengan apa yang dia tahu dalam konteks hidupnya dia yang notabene lebih dari 2.500 tahun yang lalu, ya dia menuliskan dengan apa adanya. Jadi saya termasuk percaya perang Gog dan Magog itu ketika dikatakan di dalam pasal 39, peralatan tempur Gog dan Magog itu akan menjadi bahan bakar 7 tahun, kemudian mayat-mayat bergelimpangan 7 bulan itu dikubur secara massal. Itu bagi saya ya menafsirkan sekarang itu tidak bisa kita tafsirkan literal seperti itu. Ya. Jadi mungkin nanti cara Tuhan dengan ajaib itu ya bukan dengan, kalau harafiah ya mungkin dengan meteor jatuh atau benda antariksa lain yang menabrak bumi, ya jatuhnya kemudian di wilayah tempat Gog dan Magog itu berkemah. Tapi bagi saya terbuka dengan penafsiran ya Tuhan nanti menghancurkan kecanggihan peralatan tempur yang dimiliki oleh Gog dan Magog dan sekutunya dengan sesuatu yang luar biasa. Misalnya kalau perang akhir zaman itu sudah mengandalkan benar-benar sinyal atau bicara mengenai ya kan kayak drone itu kan dikendalikan jarak jauh ya. Drone itu bisa terbang karena ada titik yang di guidance menjadi titik ya. Kalau kita sekarang ini di handphone kita mau ke wilayah mana gitu kan kita pakai Google Map, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok Google Map tuh tahu banget ya jalan ke kiri, jalan ke kanan, nama jalannya aja tahu gitu. Dari mana? Kan dari satelit ya. Dari satelit luar angkasa. Nah, saya memahami, sekarang saya terbuka ya bahwa nanti itu perang Gog dan Magog itu akhirnya Gog dan Magog dan pasukan-pasukannya, pahlawan-pahlawannya itu mati sedemikian rupa, kalah ketika mengepung Israel itu karena ya satelit mereka itu hancur semuanya. Nah, hancurnya bagaimana kita nggak tahu. Kalau campur tangan Tuhan yang supranatural, mungkin saja ada benda-benda antariksa yang sedang mengarah ke bumi dan menghancurkan satelit-satelit yang memang ada di luar atmosfer. Sehingga pada hari itu akhirnya ya sekarang kan teknologi sekarang mengandalkan satelit semuanya. Bapak Ibu pernah nonton film, saya lupa judulnya. Kan sekarang udah teknologi mobil listrik dan segala macam, Bapak Ibu. Itu kan sudah digitalisasi semuanya. Jadi ketika nanti ada orang yang canggih ya menguasai teknologi, itu dicabut atau dibikin kayak neken hari ini tuh perang nuklir, ditekan tombol nuklirnya gitu ya. Zaman nanti itu kalau misalnya orang yang menguasai dunia itu menekan tombol, semuanya mati. Handphone mati, nggak ada sinyal. Sekarang TV juga TV digital mati, nggak ada sinyal. Ya, mobil listrik itu udah digital semuanya, mati, nggak ada sinyal, ya nggak bisa hidup. Ya, motor listrik, ya semua komputerisasi mati. Oh, Bapak Ibu, ketika itu terjadi ya udah kacau lah, chaos dunia. Ya, pesawat terbang, take off. Terus juga landing di bandara-bandara manapun kan dikendalikan oleh sinyal ya, oleh digitalisasi. Pihak menara nggak bisa menghubungi pilot ya,
Pilot juga nggak bisa ngebaca instrumen di pesawatnya yang sangat digital ya. Ini mau mendarat di mana nggak kebaca, sehingga akhirnya ya terjadi chaos. Mungkin saja itu terjadi pada momen itu, saudara. Intinya, apa yang dilakukan Gog dan Magog dengan mengepung bahasa Yeskiel 38-39 Israel itu akhirnya rontok dengan sendirinya. Kalah dengan sendirinya karena campur tangan Tuhan. Dan kalau kita baca pasal 39, Israel kemudian percaya kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi momen itu jelas bukan momen ketika Israel kembali ke Yerusalem. Meskipun Ezra memulihkan kehidupan beribadah di Bait Allah, tapi kita tahu sampai akhirnya Israel juga hidupnya mendua hati lagi, ya. Akhirnya kita tahu ada antara PL dan PB jeda waktu kurang lebih 400 tahun yang seolah-olah Tuhan nggak peduli dengan Israel. Ya. Kemudian di abad kedua sampai tahun 1940-an, bangsa Israel itu hilang dalam sejarah atau peta dunia, ya, karena diaspora, nggak punya lagi tanah air, nggak punya lagi wilayah, nggak punya lagi pemerintahan, hilang, ya. Unsur-unsur yang mengatakan bahwa sebuah negara itu ada, yakni punya wilayah, ya, punya pemerintahan, punya rakyat, itu hampir 2000 tahun Israel nggak memilikinya. Ada orang keturunan Israel, tapi tersebar kemana-mana. Dulu memang ada tanah perjanjian, tapi tanah perjanjian di kurun waktu hampir 1500 tahun itu sudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Pemerintahan jelas nggak ada. Israel hampir ribuan tahun itu nggak punya pemerintahan, nggak punya raja, nggak punya perdana menteri. Ya karena mereka diaspora, menyebar di seluruh dunia, mereka nggak punya pemimpin yang diakui sebagai pemimpin mereka. Dan fakta itu menyebabkan bahwa ya apa yang dibaca dalam Yeskiel 39 belum terjadi. Tapi nanti saya percaya ketika Gog dan Magog akhir zaman itu, yang saya tafsirkan Rusia dan sekutunya itu mengepung Israel dan mereka kalah dengan campur tangan Tuhan, akhirnya orang Israel sadar bahwa mereka itu sebenarnya kalah sama Gog dan Magog, tapi karena Tuhan yang bercampur tangan, akhirnya mereka bisa mengalahkan Gog dan Magog dan mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Ya. Tidak lagi melupakan Tuhan. Ya, semua orang-orang Israel di akhir zaman akhirnya percaya kepada Tuhan. Ya. Meskipun kita harus akui, yang percaya kepada Tuhan dalam artian itu percaya sebagai orang percaya, yakni orang percaya kepada Yesus, ya bisa dihitung dengan jari. Tapi sisanya mereka percaya kepada Elohim Adonai. Bukan hanya karena warisan nenek moyang mereka sebagai agama, tapi mereka percaya karena secara logika hitung-hitungan mereka nggak mungkin bisa mengalahkan pasukan Gog dan Magog yang mengepung mereka, tapi Tuhan yang membela mereka. Mungkin saja juga ada gempa bumi, ada juga meteor jatuh, karena Alkitab mengatakan gunung-gunung Israel lenyap. Kemudian kalau kita membaca kitab Wahyu, ada momen di mana sepertiga dari kota Yerusalem hancur. Ya. Saya sangat percaya dua yang saya katakan yang ada di Yeskiel dan di Wahyu itu bicara mengenai satu peristiwa, yakni peristiwa yang kita sebut sebagai perang Gog dan Magog. Jadi ya saya sedang menyusun sebuah materi supaya bisa sistematis ya tentang kalendoskop ya. Jadi kalender akhir zaman yang masih bersifat nubuatan yang saya pahami, yang saya tafsirkan, yang saya mau bagikan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tunggu aja, doakan ya. Ya mungkin di 2023 nanti saya akan coba pelan-pelan membuat programnya. Apa dulu yang terjadi, nanti ini terjadi lagi, habis ini di momen ini, ayatnya ini, di PL, ayatnya ini di PB, sehingga Bapak Ibu yang misalnya awam gitu ya, akhirnya bisa, ya paling tidak tahulah ya, jalan cerita akhir zaman itu bagaimana, sehingga kalau Tuhan izinkan kita berada di tempat itu, di waktu itu, kita sudah lebih prepare begitu ya. Nah, doakan saya akan coba buat materi yang lebih spesifik soal ini di 2023. Saya sudah siapkan, hati saya sudah berketetapan. Ya, mungkin nanti kita akan di 2023 selain Deep Talk with Pasi yang kita lanjutkan, ada satu hari di setiap minggu di mana kita belajar soal akhir zaman ini. Ya, semoga nanti juga semakin memberkati saudara ya. Jadi Gog dan Magog di 38-39 Yeskiel bagi saya belum terjadi. Dan
Perang itu perang yang memang menentukan, karena ketika perang itu terjadi, maka dunia akan mengalami percepatan yang luar biasa. Manusia yang mengalami Gog dan Magog, perang Gog dan Magog, itu akan menjadi manusia akhir zaman beneran. Yang kalau dia bisa umur panjang, ya, dia akan mengalami masa pemerintahan antikristus, dan dia akan mengalami perang Harmagedon. Dia akan mengalami bagaimana nanti Satan dan iblis akan dikalahkan. Dia akan mengalami situasi dunia yang akan berbeda, hancur-hancuran dunia. Sepertiga laut menjadi darah, bener kan? Sepertiga daratan menjadi terbakar. Dunia setelah Gog dan Magog nggak lagi dunia yang sama dengan kita. So, saya bisa ngebayangin andai kata sisa umur saya masuk ke fase itu, maka hari ini saya yang melihat keluar banyak tumbuh-tumbuhan. Saya tadi baru keluar habis nganterin ibu saya konsul ke dokter lagi. Oh ya, doakan ibu saya terus saudara ya, karena masih panjang prosesnya ya. Jadi semoga apa yang divonis dokter kanker itu bisa benar-benar dipulihkan. Saya percaya Tuhan sudah menyertai dia ya. Perjalanan saya mendampingi ibu saya ini luar biasa ya. Tuhan ya, meskipun tidak seperti orang membalikkan telapak tangan, tapi ada progres yang Tuhan sedang kerjakan gitu ya. Semoga happy ending terjadi. Happy ending itu sekarang kalau saya ngomong happy ending bukan happy ending saya, tapi happy ending Tuhan. Ya dalam artian kita sudah pasrah kok, apapun yang terjadi. Pokoknya kalau Tuhan izinkan itu pasti yang terbaik buat kita semuanya. Jadi tolong dukung doa supaya paling tidak ya ibu saya, kami semua sekeluarga bisa sampai garis akhir kami dengan excellent gitu ya. Saya juga akan mendoakan saudara. Baru pulang tadi ya, hujan ya, hujan gelap dari arah Kebun Jeruk itu gelap sekali. Masuk pas pulang ke arah Tangerang Serpong itu di sekitar kok tiba-tiba ngeblank ya, di antara masuk perbatasan antara Jakarta Barat dengan Banten ya, itu tiba-tiba hujan deras ya. Keluar Alam Sutra hujannya tinggal gerimis ya. Dan saya percaya nanti apa yang saya rasakan hari ini, kalau saya nanti masuk di zaman perang Gog dan Magog, dan kemudian selama 7 tahun pemerintahan antikristus itu dunia mengalami penghukuman dari Tuhan ya, 3 sangkakala, terus 3 cawan murka Allah, itu terjadi benar-benar saudara ya. Dunia nggak akan lagi sama. Saya nggak akan lagi melihat hujan yang sekarang, tumbuh-tumbuhan yang hijau sekarang. Dunia pasti berubah luar biasa. Dan saya berharap semua kita mempersiapkan diri untuk mengalami dunia yang nggak lagi sama. Maka jangan lagi terikat ya. Jangan terikat dengan dunia, karena apa yang kau ikat, apa yang kau berusaha ikat itu pun sebentar nanti akan berubah ya. Berubah dengan cepat. Jadi bagi saya pikiran dan hati itu yang harus kau benar-benar siapkan. Bukan lagi mengikat diri atau mengandalkan hal-hal tertentu, karena hari ini kita mengandalkan A, besok belum tentu A itu bisa kita andalkan lagi. Tapi kalau hati kita dan pikiran kita bersih, bergantung pada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat kepada pikiran kita dan hati kita untuk mengambil keputusan yang tepat di momen yang benar-benar kita alami dalam konteks tertentu. Ya semoga kita menghadapi Gog dan Magog, bukan itu tuh. Semoga kita semua siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Itu mau saya. Ya. Dan terus andalkan Tuhan. Terus berada di channel ini ya, di YouTube The Warriors. Saya dipanggil Tuhan untuk mengajar saudara. Dan 2023 saya akan mengajar saudara lebih lagi, karena bagi saya dengan Bapak Ibu mengikuti tadarusan Alkitab selama hampir 2 tahun ini, Bapak Ibu udah cukup lah ya. Sudah siap lah untuk mendapatkan makanan yang benar-benar keras, alotnya minta ampun ya. Bukan lagi makanan kayak bubur ya. Saya akan mengajar saudara bukan dengan keras, tapi dengan apa adanya. Hari-hari ini yang saya ajarkan masih saya pikir panjang kalau saya ngomong apa adanya, karena takut banyak orang belum siap menghadapi apa yang mau saya bagikan sebenarnya. Kemarin saya khotbah soal Adam yang lain saja, mengenai Taman Eden saja, banyak orang yang kaget-kaget gitu ya. Padahal bagi saya itu belum apa-apa. Ya. Masih belum ada
25%-nya daripada apa yang ada di pikiran saya yang saya mau bagikan kepada saudara. Nah, nanti di 2023 tentu saya akan mengajarkan lebih dalam lagi, karena bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan saudara juga menghadapi situasi dunia yang memang kata Alkitab tidak bisa kita bergantung kepadanya. Maka bergantunglah hanya kepada Tuhan. Semoga diberkati, dan saya percaya kita semua yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah bergeletak. Haleluya. Yuk, tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode Deep Talk with Pase, Tadarus kita terakhir di 2023 ini. Kami akan melanjutkannya di tahun depan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini, kami bisa terus membaca Alkitab, makin paham Alkitab, semua karena anugerah Tuhan. Dialah semua yang mengikutinya boleh semakin menjadi manusia yang bertumbuh imannya dan menjadi manusia yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Yesus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya. Dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya bagi Tuhan. Kami mau menyambut Natal dengan baik, dengan hikmat, dengan benar. Juga mau menutup tahun 2022 dengan bersyukur, dan menyambut 2023 dengan iman. Maka 2 minggu ke depan nanti kami akan mendengarkan banyak firman tentang Natal dan juga tahun baru. Ialah lewat apa yang kami bagikan dalam program 2 sisi itu, bisa semakin membuat jemaat-Mu bertumbuh imannya, punya iman yang benar, dan semakin hidup hanya bergantung pada Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih loh ya, dalam kebersamaannya selama ini. Terus dukung dalam doa, terus juga berikan kepada kami masukan yang harus kami perbaiki, sehingga di 2023 nanti semua program dalam channel YouTube The Warriors ini, digital ministry kami ini, pelayanan digital ini semakin jadi berkat gitu ya. Saya selama masih dikasih Tuhan kesempatan untuk bernafas, masih bisa bicara dengan lancar, masih bisa berpikir dengan sehat, masih bisa berkomunikasi, beraktivitas, saya pasti setiap hari akan berkomitmen mengajar lewat program ini, ya. Karena apalagi yang bisa saya kasih untuk menyenangkan Tuhan, kecuali memang karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada saya, kan? Nah, masing-masing kita, saya berharap memberikan yang terbaik seperti yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karunia, panggilan kita masing-masing, ya. Terus semangat dalam Tuhan. Selamat mempersiapkan Natal. Selamat juga hari Natal 2022. Selamat juga mempersiapkan diri dengan benar. Sebelum kunci tahun, bereskan yang belum beres hari ini. Kalau ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Dan bersyukur, karena susahnya apapun, 2022 kau bisa tutup, bisa akhiri. Dan kemudian mulailah 2023 dengan semua yang baru. Nggak lagi dosa, perspektif yang baru, iman yang baru kepada Tuhan. Dan masuki dengan langkah yang benar, yakni kekudusan. Sehingga ketika kita mulai awal tahun 2023 dengan kekudusan, dengan yang benar, maka sepanjang sisa tahun 2023 yang akan kita jalani depan, pasti akan jadi tahun yang penuh berkat buat kita. Orang boleh kata 2023 gelap, dunia mencekam, perang di mana-mana, resesi ekonomi. Tapi anak Tuhan yang hidupnya sudah kudus dan benar, pasti akan terpelihara sempurna. Semata-mata karena kau punya Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Terus andalkan imanmu. Yesus selalu ada, menyertai setiap langkah kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless. God bless you all. Haleluya. Terpujilah
nama Tuhan.